Oke, halo Sobat Kedai Pena. Salam jumpa dengan saya, Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena. Kali ini Kedai Pena menampilkan program baru yaitu Kaca Sejarah, sebuah program yang melihat situasi terkini melalui kacamata masa lampau. Bersama kami sudah ada Bung Arif Gunawan, pemerhati sejarah yang juga wartawan senior. Apa kabar, Bung? Baik, Alhamdulillah Bung Ari. Sehat selalu ya? Amin, insyaallah. Amin ya, meskipun masih COVID tapi tetap harus produktif nih ya. Ya, walaupun dalam suasana COVID, kita jangan kehilangan semangat dan kehilangan harapan. Kira-kira gitu, Bung Ari. Kesibukan apa sekarang nih, Bung nih? Ya, lebih banyak kegiatan di rumah ya, seperti umumnya teman-teman ya. Yang pokok sih nulis, baca, terus ya kerjaan-kerjaan rumah lah sedikit bantu-bantu. Bantu-bantu ya. Yang penting bisa terus bergerak ya, biar sehat ya. Iya. Jangan lupa olahraga kan. Iya, Bung, iya, ini sesuai dengan tema kita nih ya, kaca sejarah nih ya. Kita melihat situasi terkini melalui kacamata masa lampau ya. Karena dalam dunia ini kan pasti ada roda perputaran. Sesuatu yang terjadi sekarang mungkin terjadi di masa lampau. Bukan begitu, Bung ya? Nah, dalam beberapa waktu terakhir kita lihat itu kita disuguhi oleh sikap saling tantang dan berdebat utang ya antara Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan dengan berbagai tokoh. Nah, salah satu yang kita lihat sangat serius adalah Begawan Ekonomi Riza Ramli ya, yang kemudian menantang berdebat secara terbuka. Beda dengan pakar ekonomi UI itu, Prof. Jamester yang ya mereka berdebat di ruang-ruang tertutup yang kita nggak tahu apa kemudian yang mereka bahas secara detail gitu. Sudah itu hanya 1 jam gitu ya. Itu yang membuat kita kecewa. Berbeda dengan sikap Bung Riza Ramli yang menantangnya secara terbuka. Nah, saya ingin tanyakan, sikap ini atau perdebatan ini sebenarnya lumrah atau tidak sih di Indonesia ini? Ya, pertama kita memang punya tradisi debat ya. Kalau kita runut ke belakang, negeri ini berdiri itu atas dasar dialektika pemikiran. Ya. Jadi dialektika pemikiran itu kan intinya adalah debat, baik lisan maupun tulisan, ya, polemik ya kalau di surat kabar. Tapi saya sebelum masuk jauh ke aspek historisnya, saya mau kasih catatan dulu bahwa sekarang ini kan saya lihat fenomena debat ini sebetulnya harus dikembangkan ya. Karena sekarang walaupun konstitusi kita dan trias politika itu kan sebenarnya mengatur kekuasaan menjadi 3 cabang gitu ya. Iya, betul. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Nah, legislatif kita ini kan lumpuh. Mestinya ajang perdebatan itu terjadi di legislatif kita, yaitu di DPR kan? Iya, betul. Di parlemen. Katanya kan parlemen itu asal kata dari parle kan? Bicara gitulah. Ya, kan? Nah, betul. Itu yang tidak terjadi sekarang. Sehingga kebuntuan ini memang sangat mencemaskan ya buat keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan ya. Karena fungsi-fungsi DPR itu sendiri secara sengaja memandulkan diri ya. Ya, jadi kalau saya lihat kondisinya memang lebih parah dari DPR era Orde Baru katakanlah ya. Kalau dulu itu walaupun ada stigma 5D itu, datang, duduk, diam, dengar, duit, apa gitu kan. Tapi perdebatan itu tetap berlangsung walaupun kompromi juga gitu. Kompromi transaksional untuk mencapai deal gitu. Substansi perdebatan itu sendiri dihilangkan. Nah, kemudian muncullah itikat untuk melakukan debat-debat itu. Kalau kita lihat dari tradisi Volksraad DPR zaman Hindia Belanda tahun 1918 itu, kita punya banyak tokoh lah ya, yang duduk sebagai anggota Volksraad dan mereka vokalis terkemuka ya. Kita ingat ada Haji Agus Salim, terus kemudian Sutarjo,
terus kemudian Muhammad Husni Tamrin, kemudian Samratulangi. Nah, mereka menjalankan fungsi itu. Fungsi, kalau sekarang istilahnya fungsi legislatifnya benar-benar. Keberpihakan mereka kepada rakyat jelas gitu ya. Kayak Sutarjo, itu salah satu anggota Volksrat, itu terkenal dengan istilah petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo ini esensinya adalah salah satunya menuntut hak kemerdekaan Bumi Putra pada masa itu. Nah, tradisi debat ini sempat terjadi di era sistem parlementer tahun 50-an. Ya kan? Ketika itu partai-partai masing-masing memiliki jago-jago debat. Kita tahulah seperti tokoh-tokoh Masumi, tokoh-tokoh PSI, tokoh-tokoh PKI bahkan. Itu hidup dalam perdebatan. Ya kan? Mereka bukan berdebat secara lisan, tetapi juga mereka menulis melalui polemik di surat kabar masing-masing. Jadi buah pikiran mereka itu diperdebatkan. Jadi itu hal yang biasa sebetulnya. Nah, kalau hari ini kita lihat kondisinya, ini sangat ironi. DPR kita itu tidak menjalankan fungsi dia sebagai parley itu tadi, sebagai orang yang bicara ya, sebagai orang-orang yang mewakili rakyat, yang berbicara tentang substansi kepentingan masyarakat. Itu tidak terjadi. Nah, kalau kita sama-sama lihat kondisi DPR sekarang itu memang lebih parah dari DPR-nya Orde Baru. Walaupun di Orde Baru dulu ada istilah 5D, datang, duduk, dengar, duit, apalagi itu kan. Tapi tetap ada perdebatan itu, walaupun untuk gimmick saja atau untuk mencapai satu kompromi gitu. Nah, kalau sekarang ya meskipun tidak dibenarkan juga ya sebenarnya ya kondisi-kondisi seperti itu ya 5D lalu kemudian hanya kemudian sebagai gimmick gitu ya Bung ya. Ya saya kira itu memang ya itulah tabiat dari parlemen kita pasca dari parlemen tahun 50-an tadi yang saya sebutkan ya. Nah, jadi sekarang ini kondisinya lebih parah. Kita lihat kemarin kita mengetahui lah sama-sama RUU Omnibus Law itu dibahas secara gelap gulita. Kita nggak tahu tiba-tiba bulan puasa dalam keadaan COVID. Ya kan? Iya, betul. Kemudian sekarang ada RUU haluan ideologi Pancasila misalnya. Kita nggak mendengar artikulasi yang jelas dari para anggota DPR itu. Iya. Saya rasa memang pragmatismenya itu sudah keterlaluan ya kalau saya bilang. Ini bukan persoalan ketidakmampuan mereka dalam berdebat. Kalau dilihat dari tingkat pendidikan mereka, itu kan banyak anggota DPR yang educated lah ya, sekolah di luar, PhD segala macam. Tapi itu tidak digunakan sebagai basis untuk membebaskan rakyat seperti yang terjadi di era Volksrat, seperti yang terjadi di era parlemen tahun 50-an. Iya. Itu yang saya kira. Ya, saya lihat juga sebenarnya fase kita sekarang lebih buruk ketimbang fase sebelumnya. Yaitu ketika pasca reformasi mereka bersuara, tapi kemudian ujung-ujungnya transaksional. Tapi sekarang memang sudah diarahkan untuk tidak bersuara dan tidak transaksional. Nah, mungkin ini bagian dari oligarki kekuasaan yang sudah menggurita di Indonesia sekarang ya, Bung ya? Ya, saya kira iya ya. Karena kalau meminjam istilah Pak Rizal Ramli, Dr. Rizal Ramli, itu bagian dari demokrasi kriminal, saya kira ya. Karena ya itu kan sudah lewat nih masa demokrasi kriminalnya ya. Nah mungkin sekarang post demokrasi kriminal, yaitu kemudian membuat manusia politik yang ada di DPR ataupun lembaga negara yang lainnya sudah tidak lagi berpikir soal korupsi saja, tapi bagaimana mereka manut terhadap rezim oligarki yang ada. Ya. Gimana Bung kalau menurut Bung? Ya itu satu kemunduran ya. Satu kemunduran kalau kita mengikuti sejarah parlemen kita dari sejak era Volksrat tadi ya 1918 itu. Kita sekarang parlemen kita berada dalam titik mundur yang sangat mengkhawatirkan. Seperti saya pernah katakan, ini
mencemaskan buat masa depan demokrasi Indonesia. Padahal itu kan sudah diamanatkan konstitusi, itu adalah bagian dari trias politika gitu kan. Betul. Nah, akibat dari vakumnya atau buntunya keberpihakan mereka untuk membela rakyat melalui perdebatan-perdebatan yang harusnya misalnya terjadi di komisi-komisi kan seharusnya kan. Nah, muncullah dari sebagian tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh kritis yang memunculkan ide, ya udah, uji kebenarannya itu melalui debat. Misalnya Pak Dr. Rizal Ramli beberapa waktu yang lalu sudah memulai tradisi itu dengan mengajak atau menantang Sri Mulyani untuk berdebat mengenai persoalan ekonomi, ya kan? Nah, kemudian sekarang ada muncul lagi persoalan debat ini. Nah, saya mau tarik lagi ke aspek historis ya, sesuai dengan nama programnya kita ya, program kita ya. Jadi negeri ini itu berdiri sebagai hasil dari dialektika pemikiran. Betul. Jadi hasil dari pergumulan pemikiran, perdebatan-perdebatan, ya kan? Iya, betul. Nah, dengan aspek perdebatan itulah juga Indonesia bersatu. Katakan Sumpah Pemuda 1928, itu kan embrionya dari kesadaran untuk menciptakan satu bangsa. Untuk dialektika pemikiran, bagaimana bersatu. Kemudian manifestasinya adalah Sumpah Pemuda yang 3 poin itu. Terus era 45 juga dimulai dengan perdebatan. Betul. Yaitu terfasilitasi melalui sidang-sidang Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau kita baca risalah dari rapat-rapat BPUPKI itu esensinya isinya adalah perdebatan. Bagaimana bentuk negara, apa nama untuk kepala negara, apakah presiden, apakah paduka, apakah baginda, apakah raja, itu terjadi. Berapa jumlah kementerian, ya kan? Betul. Apa bendera kita, apa lagu kebangsaan kita. Jadi itu proses perdebatan itu panjang. Jadi para founding fathers kita sebetulnya sudah memberikan contoh yang sangat baik. Ini loh, kalau kamu mau ngelola negara, pakai dialektika pemikiran, ya kan? Jangan pakai dialektika buzzer RP itu. Iya, betul. Kan itu yang terjadi sekarang. DPR-nya buntu, kemudian untuk pembenarannya tiba-tiba di sosmed misalnya ada buzzer yang tanpa argumentasi, tanpa basis fakta dan data yang kuat, masuk ke dalam persoalan yang memperkeruh, saya kira. Betul. Bung, kalau kita tarik ke belakang, saya pernah baca beberapa literasi. Itu salah satu tokoh PKI, DN Aidit kalau tidak salah, dia sempat berdebat panjang di parlemen dengan salah satu tokoh Masyumi, Natsir kalau tidak salah ya Bung ya. Nah, tapi setelah itu mereka kemudian pulang dan Aidit itu ditumpangi oleh Natsir bersepeda bareng-bareng sampai rumah, bahkan sampai diantar sampai rumah seperti itu. Nah, dalam kasus seperti ini, misalkan dalam kasus sekarang Rizal Ramli dengan Luhut, saya rasa juga elit kita harusnya juga mencontohkan yang demikian ya, Bung ya? Iya. Nah, jadi begini, esensinya adalah jangan menarik persoalan kebangsaan menjadi persoalan personal. Itu yang terjadi. Nah, kalau dengan contoh yang Anda sebutkan tadi, itu kalau kita lihat tokoh-tokoh pergerakan, tokoh-tokoh founding fathers pada masa itu, mereka itu punya desensi, mereka punya fatsun, mereka punya etika, dan bisa memisahkan mana persoalan kenegaraan, mana persoalan pribadi. Ya kan? Ketika mereka muncul di lapangan politik, mereka bertarung dengan argumentasi. Tapi ketika selesai, ya mereka jadi manusia biasa, ngopi sama-sama, ngerokok, boncengan sepeda. Jadi masih ada dimensi humanismenya lah, gitu ya. Dan memang seharusnya seperti itu kan, Bung? Saya kira iya, seharusnya seperti itu. Demokrasi yang elegan. Ya, kira itu. Iya. Karena kalau kita lihat selama ini, apalagi ya ini memang
kalau kita tarik juga ya ke apa namanya, mungkin zaman dulu nggak ada buzzer juga ya, nggak ada sosmed juga, sehingga kemudian ketika orang berbeda pendapat tidak digiring menjadi isu-isu yang personal kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat sekarang kan ketika ada satu orang berdebat dengan orang lain gitu, mereka kemudian di framing menjadi satu isu, buzzer yang A menyerang sosok B, buzzer B menyerang sosok A gitu kan. Dan larinya ke person dan lebih ke subjektivitas. Nah, itu memang yang sangat kita sayangkan sekarang ya, Bung ya. Nah, Bung sendiri literasi-literasi yang Bung baca bagaimana? Di zaman dulu apakah buzzer itu memang ada atau seperti apa, Bung? Kalau dalam konteks yang persis sekarang tentu belum ada ya, karena kan buzzer itu kan teknologi gadget, sosmed ya. Tapi saya kira yang disebut sebagai pertarungan opini di dalam kompetisi politik itu tetap ada ya. Mungkin dulu istilahnya, ya misalnya tahun 60-an itu ada istilah agitasi dan propaganda. Ya. Agitprop ya? Agitprop misalnya. itu mediumnya sangat konvensional kan? Iya, betul. Ya, graffiti ya. Iya. Brosur, orasi ya kan? Itu jadi masih ya esensinya masih menggunakan dialektika pemikiran sebetulnya, agitasi dan propaganda, berhadapan dengan massa, bagaimana menyihir massa ya kan? Iya, betul. Bagaimana menghipnotis massa untuk mengikuti haluan politik yang disampaikan. Itu kan perlu kemampuan diri, itu kan nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong, dan nggak kelasnya buzzer kayak sekarang. Iya, yang sudah copy paste gitu, Bung ya. Satu cuitan dengan cuitan lain, ya sama aja itu. Jadi saya kira itu ya. Di zaman Hitler pun ya ada lah kayak. Iya. Ada juga mengikutilah perkembangan ya agitasi propaganda itu kan. Joseph Goebbels ya kan. Ya, Goebbels. Kesalahan yang diulang-ulangi akan menjadi sebuah kebenaran ya kan. Itu mungkin buzzer lah, istilah zaman itu ini buzzer barangkali. Ya, betul. Kalau boleh kita pakai ya gitu. Iya. Berarti benar saya meminjam istilah Rocky Gerung, berarti pembuat hoax atau buzzer yang paling mumpuni ya pemerintah ya, Bung ya. Karena mereka punya infrastruktur yang mendukung semua itu kan. Iya. Jadi Bung kembali ke konteks kita berdebat lagi. Jadi kita ngomong berdiskusi ya. Kita bicara soal kaca sejarah ya, Bung ya. Nah, apa sih yang kemudian membedakan situasi politik kita sekarang dengan zaman dulu sehingga kemudian berbeda sekali gitu loh soal dialektika pemikiran atau dialektika ideologis, Bung. Jadi gini, saya ingin cerita bagaimana saling mengisinya para founding fathers dari angkatan per angkatan, dari generasi ke generasi misalnya ya. Saya ingin memulai dengan perhimpunan mahasiswa Indonesia ya di Belanda ya, perhimpunan Indonesia ya. Jadi ini berkaitan dengan tradisi debat juga mereka kembangkan. Jadi ketika tahun 1913 Dr. Cipto Mangunkusumo, Deus Dekker dan Suwardi Soeharningrat itu diasingkan ke sana. Mereka ini memberikan pengaruh, memberikan warna tentang nasionalisme kepada mahasiswa Indonesia yang bersekolah di sana, yang berkuliah di sana. Ya kan? Nah, memberi warna, memberikan pemahaman, ini loh, kamu punya negara dijajah, ya kan? Maka kamu harus membebaskan. Ilmu pengetahuan yang kamu dapat ini harus kamu pakai sebagai alat perjuangan untuk memerdekakan bangsa. Ya. Nah, dari pergumulan pemikiran itu, para intelektual Indonesia di era itu bersentuhan dengan peradaban Barat, dengan ilmu pengetahuan Barat, dengan tradisi kehidupan sehari-hari di Barat yang serba terbuka. Nah, itu terbawa. Ketika angkatan Deus Dekker ini selesai, masuk lagi angkatan Hatta, 1923.
Hatta meneruskan tradisi itu dengan bekal pengetahuan yang ada tentu. Kemudian masuk lagi generasi Syahrir 1929. Nah, mereka selain belajar, membuat study club, membuat surat kabar, membuat kantor berita. Bahkan Suwardi Sulaningrat itu ketika dia dibuang di sana, dia membuat pers bureau. Jadi semacam kantor berita yang memuat berita-berita mengenai perang dunia. Dia masuk di sana kan 1913, perang dunia itu 1914, 1918. Jadi dia bikin pers bureau itu dengan ala kadarnya ya, dengan finansial yang serba minim. Dia kirimkan berita-berita itu mengenai perkembangan dunia ke Indonesia. Ya, dia kabarkan untuk para tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Indonesia. Nah, dari situ mereka mendapat bahan. Sebagai bahan, inilah yang menjadikan referensi perdebatan para tokoh yang ada di Indonesia ini. Kemudian mengembangkan majalah, juga isinya sama, berpolemik, ya kan, mengenai esensi ekonomi yang pro rakyat seperti apa, ya kan, cita-cita kemerdekaan yang ideal seperti apa. Jadi benar-benar warisan itu terjadi, tapi sayangnya sekarang tidak diteruskan oleh DPR ya tadi. Iya, betul. Otoritas debat politik itu kan mula-mula itu adanya harusnya di parlemen kan gitu. Iya, betul. Jadi mereka itu sebenarnya melupakan teorinya Gramsci soal hegemonitas, Bung. Ya kan? Karena bagaimanapun ketika orang memiliki pemikiran dan akan dilihat sama seseorang, dia harus kemudian mempertahankan argumennya. Ya kan? Nah, ini yang kemudian tidak terjadi di sekarang, sehingga yang tadi Bung bilang ada gap yang sangat besar gitu loh. Padahal kalau kita lihat juga latar belakang pendidikannya juga nggak jelek-jelek banget. Banyak juga yang lulusan luar negeri. Nah, selain itu, dalam kondisi yang tadi kembali saya bahas soal oligarki ini, mereka sepertinya takut untuk bersuara. Aku punya beberapa kawan gitu yang kemudian mereka, kalau saya lihat manusia-manusia pinter juga ini kan, lulusan Australia, lulusan Singapura, tapi takut Bung bicara. Kenapa takut? Karena dia tidak mau partainya itu dalam tanda kutip memberikan punishment ke dia karena dia menyerang misalkan pemerintah, partai pendukung pemerintah, dia takut diserang. Padahal dia berbicara yang sebenarnya. Gitu loh. Nah, ini yang saya bilang tadi, apakah memang ini gurita oligarki yang sedemikian rupa yang membuat kondisi kita seperti itu? Ya. Jadi kalau ditarik benang merahnya dari partai politik kita hari ini pun juga kan tidak memulai satu tradisi berpolitik yang ideal, yang sehat, yang benar ya. Betul. Kalau dulu misalnya Deus Dekker mendirikan Indonesia Party, itu memang untuk memerdekakan. Dia menginspirasi Soekarno, menginspirasi banyak tokoh. Bahkan Soekarno mengakui bahwa salah satu mentor yang sangat dihormati itu ya Deus Dekker itu. Nah, bagaimana dengan partai politik sekarang? Kaderisasinya memang tidak diisi oleh hal-hal yang sifatnya idealis ya. Iya, betul. Kaderisasinya yang memang diisi oleh hal-hal yang pragmatis, saya kira. Ya. Saya ingat di setiap partai politik itu misalnya ada yang namanya litbang ya. Betul. Semestinya fungsi-fungsi itulah yang dijalankan oleh partai politik itu. Nah, hal lain adalah partai politik sekarang ini tidak mempunyai satu garis perjuangan yang jelas. Ya. Kalau dalam bahasa yang gamblang, partai-partai sekarang kan tidak ideologis. Betul. Sehingga tidak memerlukan kader-kader yang punya kecanggihan berdebat, kader-kader yang pangkas dalam berorasi, nggak butuh mereka. Yang mereka butuh, ya isi tas kamu berapa kan gitu. Iya, betul. Setoran kamu berapa gitu. Nah, saya juga agak prihatin ya, cemas kalau lihat ke ormas-ormas sekarang ya, terutama rekan-rekan mahasiswa ya. Ormawa ya, Mas. Iya, itu tradisi ini nggak nampak sekarang ini. Betul. Ya. Jadi ketika dalam kondisi yang seperti itu, mereka menjadi anggota DPR, ya yang terjadi yang saya kemukakan tadi, pragmatismenya itu yang mengemuka. Iya, betul.
Orang kan sekarang jadi anggota DPR itu bukan karena pilihan hidup. Orang berpolitik bukan karena pilihan hidup, tapi karena ada kesempatan. Betul, betul, betul. Iya kan, kalau kamu pengusaha terus kamu punya uang, minat jadi anggota DPR ya jadi gitu kan. Jadi Betul. bukan pilihan hidup. Makanya partai politik itu juga kemudian ya kita lihat hasilnya di DPR seperti yang sekarang ini kan. Betul, Kalau kita betul. masuk ke DPR ini sekarang, saya mohon maaf, kita melihat satu gambaran apa, lifestyle aja, showroom lah, mobil mewah, Iya. gaya hidup, gitu. Dan yang pertama-tama kita tangkap kan kayak gitu. Dan itu bukan cuma anggota DPR saja, Bung. Di banyak, kemudian termasuk aktivis, termasuk wartawan juga banyak yang demikian juga. Makanya saya bilang inilah salah satu kemunduran kita ketika memilih reformasi atau memilih demokrasi menjadi jalan hidup kita sebagai berbangsa. Karena tidak kemudian diikuti oleh kondisi atau infrastruktur yang kemudian mumpuni untuk menciptakan hal-hal yang tadi kita bahas gitu. Bagaimana kemudian orang menjadi ideologis, bagaimana kemudian orang menjadi tidak miskin gagasan. Kita tuh miskin sekali, Bung, gagasan. Beda dengan zaman dulu. Saya apresiasi para pendahulu bangsa kita. Mereka berdebat soal ideologi bagaimana misalkan Indonesia di bawah sosialisme, Indonesia di bawah kapitalisme, Indonesia di bawah komunisme, Indonesia di bawah agama gitu. Ketimbang sekarang yang perdebatannya ya cuman bagi-bagi kue aja. Nih, kue jatah lu di sini, kue jatah gue di sini nih. Ya kan? Selesai. Kita sama-sama happy, same-same happy gitu loh. Jadi memang kalau meminjam istilah Bung Riza Ramli, ya demokrasi kriminal memang sudah mengakar dan sudah masuk ke fase baru. Di mana oligarki yang kemudian menyetir semua hal, termasuk dalam tingkatan berpolitik, tingkatan berekonomi, tingkatan bersosialisasi, berbudaya gitu. Jadi Trisakti yang digaungkan sama Bung Karno kayaknya cuma mimpi sekarang. Gimana, Bung? Ya, kalau kita lihat kembali ke soal partai politik ya, mungkin pragmatismenya itu memang sudah harus dipotong ya. Pola-pola yang merusak seperti itu ya, itu memang harus dipotong. Misalnya Pak Riza Ramli pernah secara konsisten beliau mengusulkan bahwa partai politik harus dibiayai oleh negara. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi, maka partai politik nggak usah lah cawe-cawe cari duit taipan, cari duit uang batil lah ya istilahnya. Ya, betul, betul. Nah, itu saya kira usul yang patut dipakai ya kalau kita mau mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Nah, kemudian pola pengelolaan partai politik juga harus diubah. Misalnya kan Pak Rizal mengatakan jangan kayak CV lah ya, kayak perusahaan keluarga misalnya. Kan? Betul, betul. Jangan feodal. Ya harus dikasih kesempatan lah kader-kader yang potensial, kader-kader yang memiliki idealisme, yang memiliki keberpihakan kepada rakyat. Tapi ini kan kembali lagi, kalau kita mau punya kader yang kayak gitu ya, kembali lagi ke bagaimana partai politik itu memberikan pendidikan politik yang benar. Kan, gitu. Betul, betul. Jadi siklus ini memang harus dibenahi. Gitu. Bung, kembali ke tema kita. Ini kayak melebar terus nih. Iya. Bung, sebenarnya titik baliknya itu ada di mana sih, Bung? Ketika masa demokrasi kita atau sistem ketatanegaraan kita menjadi rusak? Apakah di era peralihan antara Orde Lama ke Orde Baru atau masa setelahnya, Bung? Ya, setiap fase pemerintahan itu tentu mempunyai catatan tersendiri ya. Misalnya pada era Soekarno juga kan ada juga catatan-catatan yang bagaimana Soekarno tiba-tiba memberlakukan demokrasi terpimpin misalnya. Iya. Iya kan. Ini adalah menurut saya ini adalah periode yang tidak menarik dari Soekarno. Periode yang menarik dari Soekarno adalah sebelum dia menjadikan demokrasi terpimpin itu, kalau menurut saya. Iya. Nah, kemudian
Orde Baru juga begitu. Pancasilanya dimanipulasi, dijadikan alat pukul. Jadi siklusnya seperti itu. Hari ini juga kan kayak gitu. Jadi, kalau esensinya kan gini, kalau kita konsisten aja sama konstitusi itu beres kok semuanya kan gitu. Oke, Bung Arief Gunawan, kayaknya kalau kita ngobrol nih, kayaknya berjam-jam juga nggak bakal cukup nih ngomongin soal historis bangsa nih ya. Tapi ya mudah-mudahan ya kan semua elemen bangsa kita ya kemudian sadar akan kondisi yang terjadi sekarang ya Bung ya. Sehingga kemudian memunculkan sebuah antitesa baru, sintesa baru yang kemudian bisa kemudian kita pakai untuk menuju perbaikan bangsa. Ya lagi-lagi demi kemaslahatan bersama juga kan. Demi bangsa yang lebih elegan, demi bangsa yang lebih baik ke depan. Bung, ini terakhir nih kita pengen closing statement dari Bung Arief Gunawan nih sebagai pemerhati sejarah dan juga wartawan senior nih. Apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh bangsa ini agar tidak terus terjerembab pada kondisi seperti ini, Bung? Ya, pertama karena sesuai dengan tema pembicaraan kita, partai politik itu memegang peranan penting ya saya kira ya. Jadi mindsetnya, pola manajemen mereka, kemudian sistem pembiayaan partai politik juga harus menjadi titik persoalan yang harus diubah saya kira ya. Kalau kemudian ini kan akan berimbas juga kepada kualitas parlemen saya kira ya. Kalau kualitas parlemen kita cukup representatif saya kira tidak muncul lah ya distrak seperti sekarang ini ya. Kan seperti Anda juga tahu, saya kira per hari ini kita fokus ke depannya nanti perbaikan pada kualitas partai politik saya kira, Bung Ari. Gitu ya Bung ya. Oke, kalau begitu terima kasih Sobat KDPN yang sudah mendengar. Terima kasih pada Bung Arief Gunawan yang sudah menjadi narasumber kita untuk kali ini. Nanti kita kontak-kontak lagi boleh ya Bung ya? Baik, sama-sama. Ya. Senang hati, Bung Ari. Terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh Sobat Kedai Pena. Terima kasih sudah mendengar. Sampai jumpa lagi di pembahasan kita selanjutnya dalam program Kaca Sejarah selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat. Merdeka. Merdeka. Selamat malam. Selamat malam, Bu.